Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti per Persnelang untuk motor Versa Mega Pro Monoshock ataupun CRF. Nah, kendalanya untuk pernya itu patah ya. Langsung saja kita ganti menggunakan yang baru dan posisinya seperti ini. Setelah terpasang kita pasang snap ring, kemudian kita pasang bagian ring. Setelah terpasang seperti ini tinggal kita masukkan ke bagian crankcase-nya. Kita paskan dengan as dan di bagian bintangannya. Setelah itu kita pasang Persnelang sebelah kiri. Kita coba naik turun over seperti ini. Udah berjalan dengan mulus ya, udah berfungsi dengan baik. Tinggal kita pasang balancer seperti ini ya. Jangan sampai terbalik. Pasang spie-nya. Jadi untuk balance yang agak panjang disimpan di bagian dalam. Soalnya kalau misalkan terbalik nanti nggak bakalan benar, nggak bakalan bisa muter, nanti macet. Kemudian pasang gigi primer. Nah seperti ini, posisikan seperti semula untuk pemasangannya ya. Kemudian tinggal kita sediakan gigi pompa oli ya. Gigi pompa oli kita pasangkan dulu. Nah langsung saja kita pasang. Yang ada platnya kita simpan di bagian luar. Itu untuk menahan gigi plastiknya ya, supaya tidak lepas. Kemudian pasang bos ya, bos. Nah bisa kita langsung masukkan ke bagian rumah koplingnya seperti ini. Tinggal kita masukkan ya, kita masukkan dan diperhatikan gigi engkol harus pas, gigi primer harus sampai pas supaya saat proses memasangnya itu lebih mudah dan gampang. Setelah itu pasang ring. Kemudian kita rakit bagian kampas koplingnya. Dan untuk kampas koplingnya masih bagus ya, jadi cukup kita lumasi saja menggunakan olit. Kemudian tinggal kita pasang. Untuk plat geseknya saya pasang yang tajamnya itu menghadap keluar dan yang tumpul itu menghadap ke dalam. Pokoknya untuk plat gesek dibolak-balik itu boleh ya. Yang penting saya jajar semua. Perhatikan tanda titiknya, ini tanda titik di bagian kaki 4 lawan dan rumahnya itu harus sejajar. Nah setelah pas seperti ini tinggal kita langsung aja masukkan ya. Kita posisikan seperti ini. Untuk pemasangannya boleh disejajarkan semua. Untuk kampas koplingnya boleh juga disilang sesuai dengan standarnya. Nah kita silang aja untuk pemasangannya supaya seperti standarnya, seperti semula. Nah seperti ini ya, disilang, ada satu yang tersilang. Kemudian tinggal kita pasang ring plat yang agak besar. Kemudian pasang mur yang kunci 19 ya. Kemudian tinggal kita pasang untuk corong oli. Nah corong olinya kita pasangkan juga. Kita cari yang pas saja ya, jangan dipaksa kalau misalkan salah. Kemudian pasang ring, kemudian pasang mur kunci mahkota. Saya gunakan kunci mahkotanya tipe A ya. Nah langsung saja kita kencangkan semuanya. Nah kita masukkan giginya, kita kencangkan langsung menggunakan impact supaya prosesnya lebih mudah dan tanpa resiko. Nah oke, setelah itu tinggal kita putar-putar, jangan sampai seret. Kemudian yang depan kita tahan juga. Kemudian kencangkan secukupnya saja ya teman-teman. Oke, ini udah selesai, tinggal kita pasang bagian per koplingnya. Kita pasang platnya juga dan baut-bautnya kita pasangkan juga. Kemudian tinggal kita kencangkannya secara merata, jangan dikencangkan satu-satu. Kalau dikencangin satu-satu nanti patah itu ya, yang dari ancurannya itu. Jadi harus merata untuk proses pengencangannya. Kita gunakan manual saja untuk pengencangannya ya. Nah setelah itu kita kencangkan seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita pasang bearing setut koplingnya. Nah kita pasang sambil cek juga dan kondisinya masih baik dan bagus. Kemudian pasang tutupnya di bagian corong oli, kemudian pasang bautnya. Kemudian tinggal kita kencangkan saja secukupnya saja ya. Nah menggunakan obeng ketok ataupun obeng plus. Setelah itu untuk packing blok couplingnya saya ganti karena robek yang sebelumnya. Kemudian perhatikan 2 buah bos senternya harus kita pasangkan juga ya. Pokoknya teman-teman bisa lah setelah melihat video ini bisa langsung praktek. Nah kita pasang packingnya ya. Nah kondisikan seperti ini. Bosnya kita pasang dua-duanya. Kemudian tinggal kita pasang di bak koplingnya ya. Dan untuk sisa-sisa kerokan untuk packingnya harus sampai bersih, jangan tersisa di dalam mesin ya, nanti bisa menyumbat jalur oli. Setelah itu tinggal kita pasangkan seperti ini. Setut bagian dalam sudah terpasang juga. Kemudian
pelat untuk kabel kopling kita pasangkan, dan baut-bautnya itu disesuaikan sekitar 1 sentian untuk panjangnya. Jadi jangan sampai tertukar juga ya untuk baut-bautnya. Kemudian kencangkan secara silang, kita pasang knalpot, kabel kopling, kemudian step. Olinya kita masukkan lagi, kita setel-setel. Throttle body udah saya bersihkan, tinggal kita pasang. Nah, setelah hidup seperti ini tinggal kita cek. Sekarang persnelingnya sudah balik sempurna ya, jadi nggak keras, nggak bisa dioper lagi kalau tadi ya. Sekarang udah bisa dioper 1, 2, 3, 4, 5. Karena kendalanya udah teman-teman bisa lihat ya tadi di video pertama, bahwasanya pernya itu udah putus. Nah, jadi seperti itulah untuk tutorialnya ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat.